Berbicara tentang Al-Quranul Karim sangat relevan sekali, sangat cocok sekali kita berada di bulan yang salah satu nama bulan ini adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengajak khususnya pribadi saya, mari kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan. Karena memang di bulan ini adalah bulan yang memiliki ciri khas agar kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Bapak dan Ibu kalau mendengar kisah-kisah mengagumkan dari para pendahulu kita yang soleh, maka akan menciptakan decak kagum. Tapi decak kagum itu jangan hanya sekadar kekaguman kita. Jadikanlah semangat mereka kita adopsi, lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun diri kita ini menyadari kita tak akan mungkin bisa mengimbangi semangat mereka ataupun melampaui bagaimana mereka itu hebat dalam ibadah, khususnya membaca Al-Quran. Sebut saja dari kalangan para sahabat, Rasulullah jangan ditanya, makanya Rasulullah tidak perlu kita tampilkan karena beliau soft paling terdepan sebagai figur bagaimana bacaan Al-Qurannya. Kita ambil dari kalangan para sahabat. Sebut saja Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menghatamkan Al-Quran mereka ini pada saat ia mulai di rakaat pertama menghatamkan Al-Quran. Rakaat pertama. Masih tak iman, siap gak nanti malam? Langsung habis sudah. Coba 1-2 orang gitu ya. 1 rakaat Bapak dan Ibu, 1 rakaat. Kemudian di kalangan tabi'in, generasi setelah sahabat, sebut saja Imam Mujahid, ulama ahli tafsir, murid dari para sahabat. Jadi gurunya ini bukan sembarang guru, tapi gurunya itu para sahabat langsung, namanya Imam Mujahid. Beliau menghatamkan Al-Quran setelah sholat maghrib sampai menjelang isya. Hatam Al-Quranul Karim. Wah, gak masuk akal kayaknya. Jangan terburu-buru Bapak dan Ibu sekalian. Banyak perkara-perkara yang kalau kita timbang dengan akal tidak akan masuk, tidak akan diakui oleh akal. Kita lanjutin aja dulu. Kemudian dari kalangan para ulama di bawahnya, sebut saja Imam Abu Hanifah. Sama, beliau menghatamkan Al-Quran pada saat Qiyamul Lail di rakaat pertama. Itu baru rakaat pertama. Orang-orang dulu itu bahkan sampai ada yang sholat sebanyak 200 rakaat. Tapi bukan dalam 10 menit selesai. Tidak, 210 menit. Wah, itu the flash namanya ya. Kemudian ke bawahnya lagi Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Ada yang tahu gak Pak nama asli Imam Syafi'i? Jangan sampai kita tahunya Imam Syafi'i. Nama aslinya siapa? Muhammad bin Idris bin Beliau betul kabilahnya, sukunya kalau ditarik garis ke atas berasal dari Quraisy, ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita ingin yang sederhana dulu. Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi'i. Berarti Syafi'i ini nama kakek beliau yang ketiga, sehingga populer menjadi Imam Syafi'i. Karena kita tahu Bapak dan Ibu, orang-orang Arab itu kan namanya pendek-pendek untuk membedakan kadang nama kakeknya, kadang nama negeri tempat mereka lahir. Seperti Imam Bukhari. Bukhari nama aslinya itu bukan Bukhari. Bukhari itu nama kota beliau lahir, Bukhara, ada di Uzbekistan, Khorasan. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Bardisbah. Kakeknya Imam Bukhari ini orang Persia, Majusi. Tapi kemudian kakek yang ke satu berarti Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Ibrahim, kakek yang ke satu itu masuk Islam, sehingga Imam Bukhari pun menjadi Muslim. Imam Syafi'i di bulan Ramadan mampu menghatamkan 60 kali khatam Al-Quranul Karim. Kalau kita hitung-hitung berarti setiap hari 2 kali. Kemudian Imam Bukhari, beliau itu khatam setiap hari di siang hari bulan Ramadan, setiap hari di siang hari. Sedangkan kalau di malamnya setiap 3 hari sekali. Kemudian
ada yang lebih fantastis Bapak dan Ibu sekalian, namanya Ibnul Khatib. Ibnul Khatib ini setiap hari di bulan Ramadan beliau mampu menghatamkan 8 kali khatam. 8 kali khatam. Beliau bagi 2 waktu, siang hari 4, malam hari 4. Nggak kerja Ustaz. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi tadi saya sampaikan di muka, jangan kita tidak mempercayai dulu. Ingat ucapan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Apa kata beliau? Annal barokata, bahwasanya keberkahan qad taqa'u fi zamanil yasir, kadang-kadang terjadi pada waktu yang singkat pendek. Hatta yaqa'a fihi al-amalul kasir, tetapi bisa menciptakan amalan yang banyak. Kita ini berhadapan dengan zat yang memiliki segala kemahaan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sanggup gak menjadikan 2 menit orang itu bisa hafal Al-Quran? Bisa tidak? Mudah sekali. Salah satu mukjizatnya Nabi Daud apa? Nabi Daud punya kitab suci apa Bu? Pak? Zabur. Zabur itu dikatakan oleh para ulama memiliki 150 surat. Surat ya, bukan ayat. Yang masing-masing surat tentunya banyak, ratusan ayat. Kecepatan Nabi Daud dalam membaca kitab Zabur, kata Nabi SAW, pernah suatu hari Nabi Daud ini memerintahkan pembantunya untuk mengangkat pelana ke atas kuda tunggangan beliau. Kudanya Nabi Daud. Tahu pelana nggak Bapak Ibu? Pelana tempat duduk orang yang naik kuda. Sebelum pelana ini sampai ke atas kuda, Nabi Daud sudah menyelesaikan kitab Zabur. Sudah habis membaca kitab Zabur. Itu di antara mukjizatnya Nabi Daud alaihissalam. Allah itu mudah. Allah kalau sudah memberkahi hambanya, waktunya, gak heran Bapak dan Ibu menciptakan amal-amal yang begitu hebat. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga berkenan memberikan keberkahan bagi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya berkah Bapak dan Ibu jangan melulu diukur dengan banyaknya harta. Baik, kita lanjut. Pelajaran penting yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada penduduk Madinah di Aqabah, karena memang sekali lagi yang paling banyak mendapatkan manfaat dakwah ini ternyata penduduk Madinah. Allah pilih karena memang hati mereka punya hati yang baik. Tidak heran sebabnya Nabi hijrah ke kota Madinah, karena memang orangnya baik, memiliki hati yang terbuka, bisa diajak musyawarah. Padahal orang-orang Madinah itu sudah tahu akan datang Nabi terakhir. Mereka ini tahu bukan cerita dari nenek moyangnya kota Madinah atau dari suku mereka sendiri. Mereka tahu dari orang-orang Yahudi. Karena memang kita tahu orang-orang Yahudi itu kan mereka tentu mewarisi kitab suci terdahulu, meskipun banyak yang sudah dirubah-rubah. Akan tetapi mereka itu tahu persis bahwasanya nanti di penghujung akhir akan datang Nabi terakhir. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan beberapa orang kota Madinah, suku Aus dan Khazraj yang tergabung dalam 12 orang tadi sehingga mengangkat atau mengikat janji baiat kepada Nabi, mereka masuk Islam. Ini menunjukkan kata penulis pentingnya ilmu, kedudukan dan fungsinya walaupun tidak berguna bagi seluruh Yahudi, akan tetapi berguna bagi sebagiannya. Bapak dan Ibu, ilmu apapun yang Anda miliki, jangankan ilmu agama, ilmu dunia jika memang itu bermanfaat, ajarkan kepada orang lain. Mungkin saat ini belum terlihat manfaatnya, tapi bisa jadi di waktu yang akan datang terlihat manfaatnya. Jangan sampai kita patah arang, kita pupus semangat untuk tetap menyalurkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, khususnya ilmu agama. Apapun yang Anda miliki, meskipun Anda hanya bisa mengajarkan anak-anak kaum muslimin itu baca Iqra, alif, ba, ta, sampai ya, tapi bisa jadi dari pengajaran kita ini kepada mereka, di antara mereka ada yang menjadi seorang hafidz Al-Quran. Itu berawal dari kita. Apakah itu tidak menguntungkan?
menguntungkan sama sekali, ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang dia dapatkan kepada kita. Pelajaran penting yang berikutnya adalah hendaknya kita senantiasa bersabar dalam berdakwah dan mengajak kebaikan kepada orang lain dengan berbagai rintangan. Sabar ini ternyata memang bukan hanya sekadar teori semudah kita membolak-balikan telapak tangan. Sabar ini teori yang kalau kita amalkan cukup berat, tapi disitulah kualitas seorang mukmin dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, para rasul. Sampai Nabi Muhammad SAW itu bersabda, rahimallahu Musa laqad udhiya. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam, sungguh dia itu sering disakiti sama kaumnya. Tadi dibacakan oleh Imam dalam surat As-Saff ayat kelima. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamu anni rasulullahi ilaikum. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kamu mengganggu saya? Kenapa kamu menyakiti saya? Kalian kan tahu saya ini Rasulullah, Rasul yang diutus Allah untuk kalian. Tapi kenapa kalian tetap menyakiti saya? Nabi Musa disakiti oleh kaumnya itu bertubi-tubi. Sampai kemudian pada saat Nabi Musa mau menghalau Fir'aun, orang-orang Bani Israel yang mengatakan, silakan kamu pergi wahai Musa berperang dengan Tuhanmu, kami duduk di sini saja melihat kamu berperang. Waliyadzubillah. Tapi pada saat Nabi SAW berperang, orang-orang Ansor, khususnya Muhajirin, mengatakan, wahai Rasulullah, berdirilah Anda, mari berjalan bersama kami. Kami tidak akan pernah mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh Bani Israel dulu kepada Nabi Musa AS. Ayo kita berperang bersama. Lihat para sahabat. Makanya para sahabat itu mendapatkan pujian dari Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Inilah pelajaran penting terakhir yang bisa kita ulang dari kisah Bai'at Aqabah pertama. Semoga bermanfaat. Kalau ada tambahan saya persilahkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian materi ada yang ditanyakan di persidangan. Untuk motivasi baca Quran di Ramadan ini, bagi yang nggak bisa baca Quran gimana? Oh baik. Karena kadang itu sebenarnya setuju kan nggak bisa. Ya. Baik. Apa nggak bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Sehingga salah satu kewajiban kita adalah terhadap Al-Qur'an, selain mengimani Al-Qur'an firman Allah, Al-Quran juga wajib kita baca diiringi dengan tadabbur, hayat, mempelajari, lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga membacanya pun menjadi wajib. Lalu salah satu keutamanya juga adalah iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, atau dalam riwayat lain syafa'atan, dalam riwayat lain syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quranul Karim karena dia nanti pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Bagaimana dengan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quranul Karim? Nabi SAW pernah sabdakan, Al-Mahir bil Quran, orang yang mahir terhadap Al-Quran dalam membaca Al-Quran, ma'al kiramil bararah, bersama para malaikat yang suci, bersama orang-orang soleh yang diberkahi, kata Nabi SAW. Sedangkan orang yatatakta itu ya tak maksudnya terbata-bata. Nah, terbata-bata itu berasal dari bahasa Arab, yatatakta, berterbata-bata. Maka dia falahu ajron, dia akan mendapatkan 2 pahala.
pahala usahanya, dan pahala bacaan Al-Qur'annya. Kita tidak mengetahui berapa kadar persentase yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka yang mungkin terbata-bata dalam membaca Al-Quran atau masih dalam proses belajar Al-Quran. Yang jelas Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya tersebut ketika ia ingin bisa mahir membaca Al-Quranul Karim. Yang jelas tetaplah berusaha, karena Allah akan melihat usaha kita, dan usaha itulah nanti yang akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkecil hati Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sungkan dan jangan malu. Bahkan malu di sini akan menjadi tercela hukumnya, yang seharusnya kita belajar Al-Quran tapi kita malu. Tidak boleh malu ditempatkan pada kondisi seperti ini. Harus kita hilangkan rasa malu itu. Meskipun saya yakin akan sulit menghilangkan segera. Pasti ada rasa malu, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan hilang dalam waktu 1-2 menit, 1-2 jam. Setelah itu kita akan bisa mengondisikan diri. Intinya jangan pernah kita lepas dari Al-Quranul Karim. Jawaban ringkasannya, Allah tidak akan menyia-nyiakan upaya yang kita lakukan meskipun kita terbata-bata, meskipun kita baru mau mulai bismillah untuk mau belajar Al-Quran. Allah akan berikan pahala kepada orang tersebut, insya Allah. Insya Allah. Silakan, ya, tanya. Ya, sih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan Ustaz, jadi saya di beberapa kesempatan beberapa Ustaz selalu menyampaikan semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita semua sebagai muslim bisa mendapatkan itu gitu? Dan apakah ada yang tidak bisa mendapatkan? Itu aja Pak Ustaz. Dan mengenai syafaat tadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaat termasuk dalam bab akidah. Banyak para ulama rahimahullah menjelaskan poin ini, karena memang poin ini termasuk yang paling penting. Syafaat kita butuhkan karena kita tidak tahu kondisi kita nanti di hari kiamat, apakah layak kita memang langsung bisa masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Kemudian dengan syafaat ini Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan mempercepat masuknya kita ke dalam surganya manakala memang kita termasuk para penghuni surga, agar tidak merasakan panasnya padang mahsyar. Itu baru di padang mahsyar. Apalagi syafaat Rasulullah SAW banyak. Baik syafaat beliau secara umum yang dikenal dengan syafaat utma, yang ini dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan sering kita baca setelah doa, setelah adzan. Ini namanya syafaat utma. Syafaat utma agung adalah syafaat yang Nabi berikan dengan izin Allah kepada seluruh manusia dari pertama sampai terakhir di padang mahsyar, agar Allah membuka pengadilannya. Karena manusia mereka datang kepada Nabi Adam tidak bisa, datang kepada Nabi Nuh tidak bisa, datang kepada Nabi Ibrahim pun tidak bisa, datang kepada Nabi Musa tidak bisa, datang kepada Nabi Isa tidak bisa, lalu datang kepada Nabi SAW, lalu Nabi pun sajadah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita, irfa ra'sak sal tuqta, kemudian isfa tusaffa, angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah kamu akan aku beri, berikanlah syafaat, aku akan izinkan kamu memberikan syafaat. Lalu Nabi meminta, ya Allah berikanlah dan bukalah langsung pengadilan. Baru saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat yang khusus Nabi SAW berikan kepada orang-orang yang tidak bisa diberikan kepada para nabi, hanya khusus Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga tauhidnya. Makanya
di antara syarat-syarat syafaat itu dipenuhi dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tentunya Allah izinkan dulu. Allah memberi izin. Kemudian Allah ridho kepada orang yang memberi syafaat. Orang yang memberi syafaat. Lalu Allah pun ridho terhadap orang yang diberi syafaat. Orang yang diberi syafaat otomatis mereka harus membawa tauhid. Adapun mereka orang yang biasa melakukan kesyirikan, naudzubillah min dzalik, maka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas dalam hal ini syafaat sangat dibutuhkan. Bahkan di antara kita nanti akan diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat kepada orang-orang yang kita ingin berikan syafaat dengan syarat tadi. Orang yang kita ingin kasih syafaat dalam arti kita terjemahkan pertolongan gitu ya. Kita mau nolong orang tersebut, syaratnya adalah dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syarat mutlak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menerima syafaat dari orang-orang yang diizinkan memberi syafaat, khususnya syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ada dari umat beliau yang tidak bisa mendapatkan syafaat, yaitu mereka yang naudzubillah min dzalik kesyirikannya sudah melampaui batas. Tidak bisa. Allah sudah haramkan para pelaku kesyirikan besar mendapatkan syafaat, maka bagaimana mungkin Nabi diizinkan memberikan syafaat? Tidak bisa. Itu syaratnya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik. Amin ya rabbal alamin. Allah Akbar. Ya, Ustaz, tadi di bagian awal itu kan ada contoh orang Madinah yang pertama masuk Islam, apa? Kalau nggak salah itu ya, pertama mengakui ajaran yang dibawa Rasulullah. Ya. Pertanyaan saya namanya kok Abdullah gitu ya. Padahal mereka belum kenal Islam. Biasanya nama Abdullah itu kan artinya kan anak Allah kan. Ya. Kalau orang punya nama Allah berarti dia kan sebetulnya sudah Islam. Nah, ini pertanyaan kenapa namanya? Baik, bagus pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengenal Allah sejak dari dulu. Karena ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam tidak semuanya itu hilang. Meskipun kita jujur katakan sayang, sebagian besar ajaran Nabi Ibrahim mereka selewengkan, tapi ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka tidak hilangkan. Di antara yang tidak mereka hilangkan, mereka mengenal Sang Pencipta ini dengan kata Allah. Makanya tak heran nama mereka ada Abdullah. Mereka mengenal Allah. Makanya pada saat perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas. Tahun ke-6 Hijriah, Nabi mau umroh, terhalang di kota yang namanya Hudaybiyah. Di sana ada perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata perwakilan orang Quraisy, Suhail, hapus Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami gak kenal nama itu. Kami hanya tahu Allah saja. Tulis cukup dengan Bismillah saja. Nah, dari sini kita mengetahui kata Allah, nama Allah itu sudah dari dulu mereka kenal. Sehingga tidak heran ada nama mereka Abdullah. Meskipun kebanyakan mereka ternyata mengambil dari nama-nama sesembahan, dari nama-nama makhluk. Seperti tadi Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Kemudian Abu Thalib, pamannya Nabi, namanya Abdul Syams, hamba apa? Matahari, dan lain sebagainya. Kebanyakan nama mereka itu disadarkan kepada nama-nama berhala. Meskipun ada yang namanya Abdullah, disadarkan kepada Allah, karena mereka mengenal Allah sudah dari dulu. Allah Ya, demikian masa kita pada hari ini. Kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, semoga peristiwa Bai'at Aqabah
dan perjuangan Nabi SAW dalam berdakwah, mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat beliau, perjuangan beliau bisa kita jadikan tauladan, berkaca kepada perjuangan Nabi SAW dan para sahabatnya, agar kita tidak patah arang, agar kita senantiasa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Ramadan, ingat kita sudah ada di putaran ke-13 alias sepertiga kedua bulan Ramadan. Tentu masih ada kesempatan agar kita senantiasa bisa meningkatkan kualitas grafik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti di penghujung Ramadan layak menjadi para finalis orang-orang yang berjuang di bulan Ramadan dan layak mendapatkan penghargaan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan utama dan pertama dari bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik sekalian, kajian sudah selesai dan insyaallah kita ada kajian terakhir nanti di pekan depan sekali lagi insyaallah. Dari saya lebih kurang mohon maaf. Tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk sholat pakai